Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Nadia Afifa dengan NIM 55522101002. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mayop untuk memenuhi tugas UAS praktikum. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Mayopnya. Ini udah saya buka. Terus kita klik create new company. Kita next, kita isi informasi perusahaannya sesuai sama yang disuruh. Di sini saya ada PDF-nya, tapi karena nggak bisa ditampilkan di layar, jadi nanti PDF-nya saya taruh di description box. Yang pertama kita isi dulu namanya. Nama pada PDF. Ada, misalnya, jalan, yang pertama 11, 35, 15, 15, sama 11, 35, 15, 15, lanjut, kita next. Jadi kita karantina selesai itu 2020 sesuai sama apa yang kalian diugas. Terus ini 25 Desember, ini juga 25 Desember, ininya 12 berdasarkan periode potensi tahunnya. Terus ini kita next. Ini kita next lagi, ini kita pilih yang ketiga karena kita mau ngisi listnya sendiri. Terus kita next. Ini kita pilih kita mau nyimpen di mana. Di sini kita nyimpen di dokumen. Kita save. Kita next lagi. Nah ini kita pilih kamu center. Nah kalau udah muncul tampilan begini, terus kita ke bagian account. Jadi kita mau masukin daftar nama akun. Kita pilih akun list. Terus yang pertama itu kita ke bagian aset. Kita ganti general check-nya itu jadi cash in bank. Oke. Terus kita ganti payroll. Sebenarnya penambahannya itu jadi karena nanti akun number 1200 itu buat verifikasi. Nah, kita ganti yang deposit ini jadi 1200, terus ini kita ganti jadi pas. Terus yang checklist porsi ini kita ganti jadi apa? Jadi akun accountable. Terus kita ke bagian yang pilih, kita ganti yang checklist itu jadi akun payable. Terus yang DST collector kita ganti jadi PPN. Ini sudah ini. Terus ganti PPN outcome. Jadinya kita ganti dulu ke after current liability. Terus yang BSF-nya kita ganti jadi PPN income. Karena kita ganti untuk current liability. Terus ya. Nah, habis itu di bagian aset kita buat trigger untuk current aset sama fixed aset. Current aset ini 1000. Lagi
Terus kita masukin daftar akunnya. Ini kita ganti dulu jadi ada current asset. Tadi kan yang cash in-nya udah ada, petty cash-nya udah ada, account receivable udah ada, kita lanjut ke allowance. Ratus. Nah, ini kita cek dulu dari 1000 kita tuh masuk ya. Terus kita masukin yang fixed asset. Kita masukin ke fixed asset. Itu ada 2100. Nah, untuk yang aset kita udah selesai, terus kita ganti ke liability. Nah, di sini kita bikin nil feeder untuk current liability. Terus kita bikin lagi untuk selanjutnya kita akan membuat feeder untuk long term. Nah, di sini kita klik new. Terus lalu kita isi untuk yang current liability. Kita klik new. Sini kita pilih untuk current liability. Tadi kan akun payable udah ada. Terus PPN yang sampingnya udah ada. Berarti kita isi yang belum ada, itu di bagian 1500. Kita cek dulu ada explain income terus kita ubah yang flow inventory ini, kita ubah akun numbernya itu jadi 455 karena yang nomor sebelumnya masih kita pakai. Panggil oke. Nah, untuk yang bagian yang beli itu udah selesai. Terus kita ke equity. Bagian equity-nya itu kliknya capital stock-nya udah ada belum? Dan itu capital stock-nya.
Nah, bagian equity-nya udah, terus kita ke income. Oke, terus di bagian cost of sale itu kita masukin terus expense itu maaf di bagian equity ada yang kurang. Di sini kita tambahin ajuan kapital, nomornya itu 1.400. Pasang ajuan. Nah, untuk yang bagian equity udah selesai. Terus kita balik lagi ke revenue, ke income. Bagian income ada sales and sales item, terus di cost of sales, terus ada expense. Nah, di sini kita masukin yang belum ada. Depreciation expense, terus 1.500 untuk insurance, 1.600 untuk 1.700 untuk untuk nah, bagian expense udah. Terus kita ada income, itu ada terus bagian ada ini itu. Nah, ini semua datanya udah kita masukin, terus kita close. Nah, kita buat selanjutnya kita mater pajak. Kita klik, terus tax kode. Nah, ini semua kita hapus kecuali kode yang GST sama NT.
Nah, kalau udah, kita ganti yang GST ini jadi PPN. Terus deskripsinya itu pajak pertambahan nilai. Terus yang NP kita ganti deskripsinya jadi tidak kena pajak. Kena pajak. Terus kita oke, kita close. Selanjutnya kita mau mengatur link account. Kita klik setup, terus balance, link account, terus account and banking. Nah, di sini bagian paling bawah yang titik cash itu kita ganti jadi cash in bank. Oke. Udah, terus kita ke setup link account. Kita ke sales account. Kita lihat ini udah benar. Terus oke. Kita ke setup selling account. Kita ke purchase. Terus checklistnya ini kita hapus. Ini oke. Lalu kita mau isi neraca saldo awal. Kita ke setup, balance, account opening balance. Nah, ini kan ada angka yang belum keisi. Nah, ini kita isi sesuai sama yang di sudah. Karena si allowance ini mendapat perlakuan istimewa, jadi kita kasih minus. Karena dia juga dapat perlakuan istimewa, jadi kita minusin. Nah, join-joinnya itu minus juga. Nah, di sini kalau amount left to be allocated-nya itu udah 00, berarti jumlah yang kita masukin ini hasilnya udah sesuai. Kita oke. Terus yang kedua itu kita buat daftar customer-nya. Untuk membuat daftar customer itu yang pertama klik file, terus cut list, terus di sini bagian masuk daftar customer, terus kita klik new,
Nah, di sini kita masukin nama-nama customer yang ada di RFQ. Itu yang pertama ada teknik komputer. Kita klik new lagi buat isi yang kedua. Ada trans komputer. Terus yang ketiga ada mega komputer. Yang terakhir Optima komputer. Kita klik OK. Ini yang untuk customer udah selesai. Terus kita masukin yang daftar supplier. Kita klik new. Sama kayak tadi, kita masukin namanya. Terus yang kedua ada city. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini ada catalogan. Kita masukin supplier. Terus kita close dulu. Lalu kita bikin buku besar pembantu piutang dagang. Kita klik setup. Terus balances. Terus customer balance. Terus total. Lalu selanjutnya kita masukin yang pertama. Kita ada teknik komputer. Teknik komputer. Terus ini termsnya kita ganti dulu ke COD. Terus invoice-nya itu kita ganti ke F 12, 12, 11, 25, 2020. Terus memonya itu kita ganti jadi saldo awal hutang dagang. Ya, saldo awal hutang dagang. Ini kita copy dulu biar nanti mudah. Terus totalnya 34 juta 100. Totalnya kita ganti ke tidak kena pajak. Skop. Terus yang kedua itu trans komputer. Trans kita ganti ke COD. Lalu comparison itu F 11, 25. Ini tanggalnya kita ganti jadi tanggal 29. Memonya sama kayak yang tadi. Terus including tax itu 28 juta 600. Makanya kita ganti ke enter. Record. Terus
Yang ketiga itu ada meja. Kemudian kita ganti ke COD. Yang selanjutnya kita ganti ke F. Ya, terus dimana sama kayak yang tadi. Terus X-nya itu 19.800. KTM-nya kita ganti ke MP. Kita record. Yang terakhir itu ada T5. Sampai tadi ini juga kita ganti ke AD. Terus sampai ada diganti. Ini udah 3.400. Kita ganti ke berapa pajak. Nah, kalau dari tulisan congratulation ini berarti data yang kita masukin itu udah sama. 85.800 ya, sesuai juga sama yang ada di PDF. Ini kita close. Terus setup. Terus balance. Terus ke supaya. Selanjutnya kita masuk ke ini supaya kita pencet terus ternyata ada PT Makmur Jaya, gamesnya itu kita ganti ke COD. Terus soalnya itu ya titik 15234 ini 11 23 2020. Terus ini memangnya kita isi sama saldo awal hutang dagang. Copy lagi supaya nanti lebih mudah. Terus including PC ini 23.100. Ini kita ganti ke MP close. Selanjutnya yang kedua itu ada si abadi, ini kita ganti juga terus ada ya titik 19.89. Ini kita ganti tanggalnya ke 20. Ini tanggal yang tadi. Terus ini tanggalnya 7.600. Terus ini kita ganti ke MP. Ini kita ikut. Yang ketiga itu ada dan ini kita ganti ke COD. Terus punya ekspor 2000. Tanggalnya itu 8. Ini sama yang tadi. Nominalnya 828 juta 600 hidup. Ini kita ambil dulu ke MP. Nah, ada tulisan yang kayak tadi juga, congratulation. Oke. Nanti 3.700 hasil sama. Kita close. Terus kita buat daftar barang dagang. Sama itu kita cek bagian inventory. Terus kita klik item list. Terus kita klik new. Nah, terus item number
kita isi nih item numbernya itu 1, 2, 3, 10 T, namanya IBM 230, terus ini kita checklist semua. Nah, di bagian ini kita masukin ke cost of goods sold, terus yang ini kita masukin sales, terus yang ini kita masukin merchandise. Nah, terus klik buying details, exportnya itu kita isi ppm, terus selling details, selling unit ini kita isi unit, terus base sellingnya kita isi kayak nominal yang ada di sini itu 16 juta. Udah, terus ini kita klik OK. Oh, sebelum itu kita klik new lagi. Oh, ini kita klik ppm. Oke, terus kita new lagi, kita isi yang kedua. Sudah, oke. Terus kita close. Nah, terus setelah kita nanti mau pakai metode apa untuk persediaannya? Itu caranya kita klik set item price, terus kita pilih attribute cost, setelah klik OK. Selanjutnya kita masukin saldo awal persediaan barang dagang, kita klik inventory, terus count inventory, terus countnya itu yang ini kita isi sesuai sama yang ada di PDF itu 20 kuantitinya, terus yang bawahnya 16, terus kita klik adjust inventory. Nah, terus ini kita pilih merchandise, inventory, use account, continue, kita balance. Nah, di sini itu kita isi tanggal 12 31 2020. Terus memonya saldo awal persediaan barang dagang. Saldo option barang dagang. Terus unit cost-nya itu yang ini kita isi 16 juta. Terus yang ini kita isi 12.500. Nah, hasilnya split cost
lalu kita cek daftar perusahaan yang udah dibuat. Itu di bagian account, terus company data auditor. Nah, ini buat ngecek apakah yang kita masukin itu datanya udah benar apa belum. Ini kita next. Kita next lagi. Nah, yang ini itu kita ganti ke 12, 21, 2020. Kita review, ini udah review semua, berarti udah benar. Next. Nah, ini udah cek semua, berarti udah benar. Alhamdulillah. Terus ini kita finish. Kita klik no. Nah, selanjutnya kita mau bukti penerimaan kas. Selanjutnya kita akan memasukkan bukti transaksi. Yang pertama itu kita klik bagian sales, terus user payment. Di bagian customer kita klik teknik komputer, terus ID-nya itu kita sesuaikan sama yang ada di PDF. Itu DKM 12/1, terus tanggalnya itu 12/3/2020. Payment metode-nya itu cek. Terus amount ini itu 34.100.000 untuk kita tersebut. Terus di bagian lalu kita klik report anggaran transaksi. Kita klik dulu report. Nah, udah. Terus ini kita close, kita cancel. Lalu untuk yang voucher kas kecil itu kita klik bagian banking, lalu kita klik scan money, terus pay from account kita ganti ke petty cash, lalu masukkan tanggalnya. Ini kita masukin tanggalnya itu 12/4/2020. Terus ini ceknya nomor P12/2, memonya pembayaran listrik dan telepon November. Pembayaran listrik dan telepon November. Terus uangnya itu kita isi 975.000. Nah, udah. Terus akunnya itu kita isi expense payable. Lalu kita klik record, ya, kita cancel. Lalu kita buat yang faktur. Kita klik bagian sales, terus enter sales. Ini layoutnya kita ganti dulu ke item. Terus bagian customer-nya itu fans komputer. Terus kita hapus tulis teknik-tekniknya. Di bagian date-nya itu kita isi 12/6.
2020 sesuai sama yang kita upload. Terus termnya ini kita ganti ke info 30. Invoice-nya itu at 12 sub 1, sheet-nya kita isi 9 sama 7. Terus item number-nya ini kita isi 1, 2, 3, 4 sama, nah yang price-nya ini kita isi 16 juta sama, yang price-nya ini kita isi 18 juta sama 14 juta. Nah, terus kita klik cancel. Lalu yang apa kredit kita bagian customer, lalu kita klik sellers, kita kreditnya sellers, terus untuk sellers tapi kita ganti dengan item udah. Terus di bagian customer ini kita ganti ke trans computer. Terus transnya ini kita ganti ke kita 30. Terus invoice-nya ini kita ganti ke info 31, date-nya tanggal 7 Desember. Terus sheet-nya ini karena ini retum jadi kita kasih 2, kasih 1. Terus item number-nya ini di bagian size-nya kita isi 18 juta. Terus ini kita isi 14 juta. 14 juta sama 14 juta. Terus kita klik ini kita ganti ke harusnya kita ganti salah satu. Oke, terus yang ini juga kita ganti ke salah satu. Oke, nah ini kan 55 juta sesuai sama yang di atas. Terus kita record, filter, kita cari ini tanggal 1 12 2020 sampai 31. Nah, terus kita pilih yang tanggal 7 ya. Ini sesuai sama yang tadi. Terus kita klik benerin yang tadi. Lalu kita klik pakai full cell. Kita ganti ID-nya jadi 4 12 1, terus ini jadi 12 7 2020. Terus karena ini
dimulai tanggal 6, jadi kita klik yang 6, ikut. Nah, terus kita close. Nah, selanjutnya itu kita ke transaksi pembelian. Pertama klik bagian purchase, kita klik bagian purchase, terus enter purchase. Di bagian suppliernya ini kita isi CV ya abadi, terus termnya kita isi di ini kita isi 30. Oke. Terus layoutnya kita ganti item, terus di bagian purchase ini kita ganti ke F6. Terus date-nya ini kita ganti jadi 12 26 2020. Terus bill-nya terus ini bill-nya kita isi 12 sama 11. Terus item number-nya ini kita isi 12 sama, nah ini kita ganti dulu salah satunya jadi seller. Oke, sama ini kita kembaliin salah satunya jadi sales. Oke, terus di bagian price-nya kita isi sesuai yang di PDF itu 16.400.000. Terus yang bawahnya itu nanti 12.400.000. Udah, ini hasilnya di hapus. Terus kita record. No, terus kita cancel. Nah, terus kita cek apakah ada transaksi yang salah atau enggak. Itu caranya kita klik bagian account, terus company data auditor, kita next, kita ubah dan ini jadi 12 juta udah. Kita klik review, udah cek semua, kita next lagi, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah udah semuanya ada benar. Terus finish. Sekian pemaparan tutorial aplikasi Mayat dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.